Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku penguji 1, Ibu Pramesti Dewi. Yang terhormat, Ibu Maria Paulina selaku penguji 2. Yang terhormat, Ibu Emma Wahyuningrum selaku penguji 3. Izinkan saya, Dian Wardani, memaparkan hasil literatur review saya yang berjudul Dukungan Keluarga pada Penderita Hipertensi. Untuk latar belakang, WHO tahun 2014 memaparkan bahwa peningkatan tekanan darah merupakan salah satu faktor risiko utama untuk kematian global dan diperkirakan telah menyebabkan 9,4 juta kematian. Penyakit hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari penyakit menular yang dilaporkan, yaitu sebanyak 64,83%, sedangkan urutan kedua terbanyak adalah diabetes mellitus sebesar 19,22%. Dua penyakit tersebut menjadi prioritas utama pengendalian penyakit tidak menular di Jawa Tengah. Perlu diketahui, dukungan keluarga orang terdekat seperti keluarga merupakan support yang baik bagi penyandang penyakit apapun, seperti halnya penyakit hipertensi. Keluarga wajib tahu permasalahan yang dialami oleh salah satu anggota keluarganya dan menjaga pola kesehatannya agar terhindar dari berbagai penyakit seperti hipertensi. Dukungan keluarga merupakan suatu bentuk perilaku melayani yang dilakukan keluarga, baik dalam bentuk dukungan emosional seperti perhatian dan kasih sayang, dukungan penghargaan seperti menghargai dan memberikan umpan balik yang positif, dukungan informasi seperti saran, nasihat dan informasi, maupun dukungan dalam bentuk instrumental seperti bantuan, tenaga, uang, dan waktu, menurut Dewi Prapti Saputra tahun 2016. Untuk tujuan penelitian, mengetahui gambaran karakteristik penderita hipertensi. Yang kedua, mengetahui gambaran dukungan keluarga pada penderita hipertensi. Untuk manfaat, yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran secara nyata, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan dukungan keluarga pada penderita hipertensi. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan menambah kepustakaan dan pengetahuan khusus terkait dukungan keluarga pada penderita hipertensi. Bagi penyandang hipertensi, sebagai bahan informasi terkait dengan dukungan keluarga pada penderita hipertensi. Metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan literatur review dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi buku maupun artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan berkaitan dengan materi pembahasan dukungan keluarga pada penderita hipertensi. Untuk kriteria inklusi penelitian, jangka waktu, rentang waktu penerbitan dari tahun 2015 sampai 2020. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Subjek penelitian yaitu penderita hipertensi. Jenis jurnal yaitu original artikel, bukan review penelitian. Tema isi jurnal, dukungan keluarga pada penderita hipertensi. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif. Pengumpulan data. Proses pemilihan artikel ditentukan sesuai dengan kriteria inklusi. Proses pengumpulan data menggunakan metode ekstraksi data dengan pendekatan PEOS. Problem atau population, yaitu penderita hipertensi, exposure atau event, dukungan keluarga, outcome-nya tidak ada, studi desain, deskriptif, dan analitik. Hasil penelitian. Karakteristik responden. Karakteristik responden berdasarkan hasil penelusuran jurnal diketahui bahwa memiliki usia 45-59 tahun menurut Susanto tahun 2015, kategori lansia akhir menurut Bisno tahun 2017, usia 37-43 tahun menurut Tarigan dan Lubis tahun 2018, dan 31-40 tahun menurut Lolo dan Nur Laila tahun 2018,
dan usia 40-59 tahun menurut Wulandari Fazriana dan Apriani tahun 2019, Alwison 2016. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penderita hipertensi terjadi pada usia lebih dari 40 tahun. Menurut Prama tahun 2016, usia merupakan faktor resiko hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa jenis kelamin penderita hipertensi adalah perempuan. Hal ini dapat terjadi karena usia responden dalam penelitian ini dalam kategori lansia. ISRA tahun 2013 menyatakan bahwa prevalensi hipertensi yang lebih banyak terjadi pada perempuan setelah berusia 45-55 tahun adalah karena produksinya hormon estrogen yang berangsur-angsur menurun secara alami seiring dengan bertambahnya usia. Tingkat pendidikan responden diketahui sebagian besar pendidikan dasar. Tingkat pendidikan responden berhubungan dengan kemampuan menerima informasi kesehatan khususnya terkait hipertensi. Tingkat pendidikan secara tidak langsung mempengaruhi tekanan darah karena tingkat pendidikan berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang, yaitu kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, asupan makan, dan aktivitas fisik. Hasil tinjauan literatur diketahui bahwa karakteristik pekerjaan responden sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Pekerjaan berpengaruh kepada aktivitas fisik seseorang. Orang yang tidak bekerja, aktivitas tidak akan banyak sehingga dapat meningkatkan kejadian hipertensi. Untuk dukungan keluarga, hasil tinjauan literatur diketahui bahwa dukungan keluarga yang diberikan terhadap pasien hipertensi antara lain adalah menjadi motivator menurut Susanto tahun 2015 dan merawat pasien, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan sarana kesehatan menurut Bisnu tahun 2017. Dukungan keluarga menjadi salah satu aspek pemberdayaan lansia dan sangat berperan dalam mendorong minat lansia. Keluarga dapat menjadi motivator yang kuat bagi lansia penderita hipertensi dengan cara mendampingi, mengawasi, mengingatkan, dan mengantar lansia ke puskesmas untuk melakukan proses pengobatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian A.R. Dewi Wiono dan Chandrawati tahun 2018 bahwa dukungan keluarga yang baik pada pasien penderita penyakit hipertensi adalah pasien mendapat dukungan yang baik dalam bentuk informasi, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dan dukungan emosional. Dukungan keluarga yang diberikan terhadap pasien hipertensi dalam penelitian ini dapat memberikan beberapa efek positif, antara lain pasien melakukan diet hipertensi dengan baik menurut Tarigan dan Lubis tahun 2018. Merasa nyaman karena diperhatikan menurut Fuadi tahun 2018, lebih berhati-hati agar tekanan darah tidak semakin meningkat menurut Dewi tahun 2018, dan mempengaruhi perilaku hidup sehat, mengurangi stres, dan mematuhi program pengobatan agar tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Berdasarkan hasil penelitian Bisnu tahun 2017 menunjukkan jika dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh pasien hipertensi agar keadaan yang dialami tidak semakin memburuk dan terhindar dari komplikasi akibat hipertensi. Keluarga dapat membantu pasien hipertensi antara lain dalam mengatur pola makan yang sehat, mengajak olahraga bersama, menemani dan mengingatkan untuk rutin dalam memeriksakan tekanan darah. Dukungan keluarga juga dapat menimbulkan efek yang negatif terhadap pasien hipertensi jika dukungan yang diberikan kurang. Dukungan keluarga yang tidak terlaksana antara lain pada keluarga yang tidak memberikan informasi tentang larangan minum kopi bagi penderita hipertensi, tidak memberitahu pentingnya mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan bagi penderita hipertensi, dan tidak menganjurkan penderita hipertensi untuk aktif berolahraga menurut Lolo dan Nur Laila tahun 2018. Untuk kesimpulan, berdasarkan tinjauan literatur dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, karakteristik lansia sebagian besar memiliki usia kategori lansia, memiliki jenis kelamin perempuan, dan memiliki pendidikan dasar.
Yang kedua, bentuk dukungan keluarga yang diberikan terhadap pasien hipertensi antara lain menjadi motivator, merawat pasien, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan sarana kesehatan. Efek positif adanya dukungan keluarga terhadap penderita hipertensi antara lain pasien melakukan diet hipertensi dengan baik, merasa nyaman karena diperhatikan, lebih berhati-hati agar tekanan darah tidak semakin meningkat, dan mempengaruhi perilaku hidup sehat, mengurangi stres, dan mematuhi program pengobatan agar tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.